Halo, assalamualaikum. Hari ini mau masak salah satu makanan terenak di dunia. Nah, ini ya. Rendang sapi padang yang nikmat. Yuk sebelumnya subscribe dulu ya, like dan juga komen. Langsung aja ya ke cara pembuatannya. Nah, ini untuk bahan-bahannya dulu. Memang lumayan agak banyak ya, dan kalian jangan patah semangat dulu melihat bahan-bahannya kok banyak sekali ya. Nah, tapi percayalah bahwasannya sekali-sekali kita bikin masakan yang ribet itu nggak apa-apa. Yang penting hasilnya enak dan istimewa. Ini daging aku pakainya 2 kilo ya, jadi memang sengaja agak banyakkan supaya untuk stok. Ini aku potongnya agak besar-besar supaya dia tidak gampang hancur. Kemudian ini cabai aku pakainya 7 genggam atau sekitar 400 gram ya. Kemudian aku pakai 2,5 butir kelapa. Jadi yang 2 butir kelapa ini aku peras, aku ambil santannya. Jadi yang di sebelah kiri ini yang kental, kemudian perasan yang kedua yang di sebelah kanan dia lebih encer. Nah, yang di mangkok ini yang setengah butir kelapanya. Jadi nanti mau aku sangrai. 25 bawang merah ukuran besar, kemudian 20 bawang putih. Dan ini laos ya, kira-kira 5 cm nanti digeprek. Kemudian itu ada daun kunyit. Nah, ini bisa skip kalau nggak ada. Nanti daunnya ini yang bagian, nah yang ini nanti aku hilangkan ya, nggak aku pakai, jadi hanya daunnya saja. Kemudian ada daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian ini untuk rempah-rempahnya ada kapulaga, ada jinten. Nanti ini juga dihaluskan ya. Kalau misalkan mau beli yang sudah versi halus itu juga lebih baik. Jadi nggak ribet menghaluskan. Kemudian ini ketumbar dan lada. Nah, kalau ini aku pakai yang sudah halus. Kemudian juga ini ada pala dan juga kayu manis bubuk. Nah, bisa ya kalau kayu manisnya nggak ada yang bubuk bisa diparut. Kalau palanya juga bisa juga diparut. Garam 2 sendok makan. Nah, kalau ini nanti dihaluskan ya. Jadi ada serai 4, kemudian jahe kira-kira 2 ruas, dan juga ini kemiringnya 5. Pertama-tama mau aku sangrai kelapa parut yang setengah butir tadi. Nah, ini disangrainya dengan api yang kecil ya, jadi supaya dia nggak gosong. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum ya. Jadi memang harus bersabar. Ingat bahwasanya kita mau menghasilkan makanan yang enak, yang nikmat. Nah, kira-kira udah seperti ini ya. Kalau udah seperti ini bisa kita angkat dan kita blender. Nanti kalau blendernya agak susah, agak seret, bisa diberi sedikit minyak. Next, ini mau ditumis dulu bumbu-bumbunya. Yang pertama ini bawang merah dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian ini cabai merah keriting yang 7 genggam tadi yang sudah dihaluskan. Kemudian ini serai, jahe, kemiri dan juga kapulaga serta jinten yang sudah dihaluskan. Nah, ini daun salam, daun kunyit bisa skip kalau nggak ada. Lengkuas yang sudah digeprek. Ini daun jeruk. Aku pakainya 8 daun jeruk ya, dan ini mau aku sobek-sobek, tapi batangnya yang tengah itu enggak aku masukin. Merica dan juga ketumbarnya masuk.
kayu manis dan pala. Ini bumbunya sudah matang dan berbau harum. Kemudian saatnya si daging ini masuk. Nah, dagingnya ini diaduk-aduk ya sampai dia bercampur ya antara daging dan juga si bumbu-bumbu. Nanti setelah sudah beberapa saat baru dimasukkan santannya. Next, saatnya santannya masuk. Nah, ini yang dimasukkan adalah santan yang encer dulu ya gitu. Jadi, loh kenapa gitu? Karena supaya membantu si daging ini supaya dia lebih cepat empuk. Jadi, ini fungsinya adalah untuk mengempukkan daging. Ini sudah 1 jam berlalu. Nah, ini sudah mulai agak menyusut ya. Ini saatnya dimasukkan santan yang kedua, yaitu santan yang lebih kental. Dan ini jangan lupa ya, bahwasanya selalu gunakan, kalau aku sih api yang sedang ya. Jadi si airnya ini, santannya ini itu nggak cepat habis, tapi takutnya dagingnya itu dia belum empuk. Nah, ini setelah agak menyusut, kemudian saatnya kelapa yang kita sangrai tadi itu masuk ya. Jadi ini tadi aku blender dulu dengan bantuan sedikit minyak. Nah, ini aku terlalu halus ya. Kemudian aku masukin garam. Ini aku pakainya 2 sendok makan. Nah, ini setelah kurang lebih 3 jam ya. Nah, ini sebenarnya dia udah empuk, juga rasanya juga udah enak banget gitu. Cuman aku memang ingin teksturnya lebih airnya menyusut. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini kalau mau disusutin lagi juga bisa. Jadi misalkan ada yang buat ide usaha gitu ya, mau dimasukkan di plastik kedap gitu, itu kan dia memang harus airnya minim sekali ya. Nah, itu bisa kita masak lagi terus sampai airnya berkurang. Nah, ini udah mateng ya. Nah, baunya udah kemana-mana gitu, udah seisi rumah bau rendang. Ini bisa dilihat. Nah, teksturnya dia lembut ya, dan juga nggak hancur karena tadi aku potongnya agak besar-besar. Kemudian kuahnya juga, wah mantep banget ini ya. Dan ini dia rendang daging sapinya udah mateng. Ini tuh enak banget ya, dan rasanya otentik sekali karena tanpa gula dan juga tanpa MSG. Kalian wajib ya coba di rumah, rekomen banget ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.